Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PLS, pada kegiatan kali ini atau bisa disebut juga dengan pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 dengan tema Gapai Mimpi Setinggi Bintang Menuju Generasi Pemenang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Putri Rendra sebagai MC PLS tahun 2021-2022. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Aibtu M. Soleh, Pamit 2 Bimnas dari Polsek Batu Jajar. Di sini Bapak Soleh akan menyampaikan materi mengenai lalu lintas. Sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Izin bertanya nih Pak. Ya. Untuk yang pertama, menurut Bapak apa saja sih etika dan tata cara dalam berkendara di lalu lintas itu? Oke, terima kasih Anda ya. Sebelum ke materi, mungkin Pak Soleh akan mengenalkan diri ya kepada para peserta didik yang baru masuk ini dalam acara pengenalan lingkungan melalui Zoom meeting ya. Jadi nama saya Muhammad Soleh, pangkat saya Aibtu Ajun Inspektur tingkat 1, jabatan saya Panit 2 Binmas di Polsek Batu Jajar. Saya kebetulan dinas di kepolisian mulai tahun 92 ya, jadi kurang lebih udah hampir 27 tahun lah ya. Tapi saya dinas di Polsek Batu Jajar ini baru genap 4 tahun lah, 4 tahunan. Jadi saya selama mulai dinas dari tahun 92 itu di Polres Cimahi. Saya sebetulnya orang sama ya, orang Bandung Barat. Kebetulan saya orang Sindangkerta asli, orang Sunda. Tapi kadang-kadang orang melihat saya, kadang-kadang menilai kalau lihat saya adalah orang Jawa. Padahal saya orang asli, orang Turki juga, turunan gitu ya. Adik-adik, itu ya sebagai perkenalan jabatan saya. Nanti kalau kalian bertatap muka dengan saya di jalan, jadi pada saat ini kalian sudah bisa melihat nama saya, pangkat saya, dan jabatan saya. Oke, kita lanjut ke materi apa yang dipertanyakan oleh Ade tadi. Jadi tentang etika berlalu lintas. Di situ disebutkan etika berlalu lintas adalah tingkah laku ya para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang ya dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Itu pada intinya ya. Itu pada intinya adalah etika berlalu lintas. Oke? Bisa dimengerti adik-adik? Oke, lanjut. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih syarat-syarat yang diperbolehkan dalam berlalu lintas itu? Oke. Persyaratan untuk berlalu lintas, apalagi adik-adik ya, ini kemungkinan anak didik yang baru masuk, ada yang usianya sudah mencapai 17 tahun, ada yang belum. Sedangkan menurut aturan perundang-undangan lalu lintas, pengendara itu menurut undang-undang itu adalah harus sudah mempunyai KTP untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya. Contohnya, pengendara itu harus dilengkapi memiliki SIM. Sedangkan SIM itu dasarnya dari KTP. Kalau belum waktunya atau belum usianya mencapai 17 tahun, berarti itu belum bisa mengendarai kendaraan sebetulnya. Aturan secara berlalu lintas itu ya. Jadi itu satu yang harus dilengkapi pengendara ya. Itu adik-adik. Jadi STNK itu ya juga harus dilengkapi, termasuk kelengkapan yang lainnya di kendaraan, memakai helm itu untuk keselamatan diri sendiri ya. Nah, di situ juga nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan lalu lintas, itu akan ada sanksi tilang namanya ya. Nama tilang itu bukti pelanggaran. Di situ ada pasal-pasal yang dilanggar ya. Kalau tidak membawa SIM itu mungkin pasal 88 ayat 1. Tidak membawa STNK atau tidak memperlihatkan STNK itu diatur dalam pasal 288 ayat 1. Itu seperti itu garis besarnya ya.
sanksi hukumnya seperti itu. Atau tidak memakai helm, itu ada aturan perundang-undangan tentang masalah lalu lintas, termasuk pendukung lainnya, karena di kendaraan itu ada pendukung lain bahasanya, spion. Makanya di petugas lalu lintas kadang-kadang yang tidak memakai helm, tidak ada spion, termasuk pendukung lainnya, termasuk rambu-rambu kendaraan, itu ada lampu rating ya. Apalagi sekarang itu wajib setiap pengendara itu lampu penerangan nyala walaupun di siang hari. Tujuannya apa? Jadi menurut ini saya agak panjang mungkin ya, biar lebih ini adik-adik. Kenapa Pak di siang hari lampu harus diterangin gitu berarti ya? Apalagi sekarang itu pabrikan itu sudah disetting kendaraan itu harus nyala setiap di kontak kendaraan yang jalan itu mesti nyala. Tujuannya apa? Dari hasil penelitian bahwa angka kecelakaan itu sangat tinggi ya dari pengendara kendaraan roda 2, sangat tinggi, apalagi anak-anak sekolah ya, yang istilahnya notabene-nya kelengkapannya belum begitu mematuhi aturan lalu lintas, itu sangat tinggi. Makanya dari hal yang satu itu juga kenapa harus dinyalakan di siang hari, kan Pak siang hari kelihatan gitu kan. Nah dari itu bisa mengurangi angka kecelakaan sedikitnya. Kalau bisa menyalakan lampu di siang hari itu akan mengurangi angka kecelakaan sekitar 30% dari jumlah yang sudah terjadi di lapangan. Itu pada intinya. Ya, dapat dimengerti ya? Itu ya. Jadi kenapa apa yang harus dilengkapi di jalan itu ya? Itu SIM, STNK, termasuk pendukung lainnya, kendaraannya, termasuk kelengkapan kendaraan, termasuk helm. Itu wajib setiap pengendara itu membawa SIM, memiliki SIM, membawa STNK, memakai helm, termasuk kelengkapan kendaraan yang lainnya. Ya, itu. Oke, lanjut. Mau tanya nih Pak, apa aja sih sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang belum memiliki syarat berkendara? Pelanggar. Oke, tadi saya udah udah saya bahas sedikit ya, itu masalah pelanggaran lalu lintas yang di jalan yang sangat menonjol ya. Apalagi adik-adik sekolah ini. Saya yakin semua adik-adik apalagi yang baru masuk ya, belum mencapai usia 17 tahun, belum punya KTP, otomatis semua saya yakin itu melanggar. Menurut aturan itu tidak ada istilah kebijakan kalau untuk pelanggar. Anak sekolah lah ada kebijakan mungkin ya. Itu menurut undang-undang mah tidak ada kebijakan untuk pelanggar. Ya. Jadi setiap pengendara kendaraan yang tidak memiliki atau tidak melengkapi surat-surat itu akan kena sanksi. Itu seperti itu ya. Jadi itu. Jadi tidak memiliki SIM ibaratnya melanggar pasal 88 ayat 1. Itu sanksi hukumnya tilang, dendanya minimal 250 gitu kan, atau kadang kurungan 1 bulan gitu. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya gitu. Oke, lanjut. Ya. Lanjut saja. Bagaimana sih Pak kendaraan yang sesuai dengan hukumnya lalu lintas? Itu ya. Jadi sebetulnya juga udah disebutkan di situ. Jadi kendaraan yang sifatnya yang adik-adik pakai aja ya sehari-hari lah, kendaraan yang disebutkan di situ adalah pendukung. Jadi yang tadi disebutkan layak pakai itu yang sifatnya kendaraan itu kelengkapannya betul-betul layak, yang betul-betul standar dari pabriknya. Karena anak-anak sekarang itu kan banyak ya memakai kendaraan itu karena pingin gaya, dia rombak atau apalah gitu kan, yang tidak sesuai dengan aturan standar menurut layaknya kendaraan itu di jalan. Itu ya, seperti itu. Baik, nah untuk contoh pelanggaran orang-orang yang melanggar lalu lintas itu seperti apa sih Pak? Nah, sama aja seperti tadi ya. Jadi dia tidak mempunyai SIM gitu kan. Nah, begitu diperiksa, mana SIM? Belum punya Pak. Itu kena lah gitu kan. Atau dia ketinggalan SIM-nya juga kena walaupun punya, tapi dia tidak membawa sewaktu mengendari kendaraan, itu pun akan kena tilang ya, bukti pelanggaran. Itu disesuaikan dengan pasal apa yang dilanggarnya, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK gitu kan. Nanti di situ ada pasal-pasalnya. Gitu kan. Nanti pasal
ibaratnya dia tidak membawa STNK pasal 88 ayat 1. Tapi dia punya STNK, tapi di rumah pasal ayat 2 mungkin disebutkan di situ, dia ada STNK-nya tapi tidak dibawa, atau mungkin SIM juga. Pasal 88 ayat 1 dia tidak punya SIM sama sekali. Tapi dia punya SIM tapi tidak membawa SIM-nya ketinggalan, itu pun tetap kena. Sewaktu di sidang dia memperlihatkan SIM, "Pak, saya ditilang. Saya pelanggarannya SIM. Nah, ini SIM saya," tapi dia sewaktu mengendarai tidak bawa SIM, tetap aja kena pasal itu dengan ayatnya ayat. Jadi nomor tetap 2. kena begitu ya, Tetap kena gitu kan, karena pelanggaran itu sewaktu mengendarai kendaraan dia tidak melengkapi apa yang seharusnya dibawa itu. Oke? Baik, terima kasih kepada Bapak Soleh Ya. yang telah menjawab pertanyaan yang Ya. saya sampaikan. Oke. Dan Nanti saya mungkin ada pesan juga ya. Iya Bapak. Oke. Untuk adik-adik ya, terima kasih, ini saya undangannya dari pihak SMA 1 ya, Batu Jajar, atas ini pengenalan lingkungan. Memang ini sangat singkat sekali, tapi adik-adik mudah-mudahan bisa mencerna apa yang saya sampaikan ini secara garis besar ya. Jadi menurut aturan adik-adik belum layak atau belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan ya, karena dengan risiko dan aturan yang ada menurut Perundang-undangan Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik, menurut undang-undang yang belum punya SIM belum bisa membawa kendaraan ke jalan raya. Itu menurut undang-undang. Jadi ke adik-adik tolong ya, nanti kalau ke sekolah, sewaktu begitu diperbolehkan sekolah, sekarang masih kita melaksanakan PPKM darurat ya, dalam rangka PSBB COVID-19. Mungkin adik-adik sekarang ada di rumah, jadi untuk mentaati itu juga. Yang paling utama adalah protokol kesehatan sekarang ditempuh, termasuk pihak sekolah juga, karena mengadakan acara seperti ini adalah memenuhi protokol kesehatan. Jadi tidak boleh ada kerumunan atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengundang banyak orang ya. Jadi kepada adik-adik saya mengamanatkan jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, dan masalah peraturan lalu lintas itu secara garis besarnya saya bisa menyampaikan seperti itu. Yang belum punya SIM, yang belum waktunya usianya, tidak diperbolehkan membawa kendaraan ke jalan raya, itu ya. Jadi karena pengertian dari lalu lintas adalah pengguna jalan atau apa tadi yang disebutkan di situ? Apa ya? Siapa ya? Maaf ya. Lalu lintas itu adalah angkutan jalan ya, prasarana lalu lintas, dan yang di situ antara disebutnya itu antara pengendara dan pengemudi ya. Pada intinya seperti itulah itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Saya mohon maaf ya dalam acara penyampaian lalu lintas ini, karena waktu dan situasinya mungkin tidak secara gamblang yang bisa saya sampaikan, tapi pada intinya adik-adik harus mengikuti aturan lalu lintas, itu aja ya, harus mengikuti aturan. Pada intinya saya percaya masyarakat kita sudah tahu masalah peraturan lalu lintas, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus ditaati di jalan, termasuk rambu-rambu yang harus ditaati di jalan. Adik-adik tolong ditaati itu, dan betul-betul dimengerti ya, demi keselamatan bersama. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, jika sudah dicukupkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh yang telah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara PLS tahun ini. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang Bapak Soleh sampaikan mengenai lalu lintas. Semoga apa yang Bapak Soleh sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kegiatan PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2021 bertemakan Gapai Mimpi Setinggi Bintang Menjadi Generasi Pemenang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faura Fitri Sartika. Saat ini saya sedang bersama Panit 1 Bimnas Ibda Bapak Musafah dari Kapolsek Batu Jajar. Dari Polsek Batu Jajar. Dari Polsek Batu Jajar. Sebelumnya bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah. Mungkin untuk salam untuk semua calon siswa SMA 1, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Musafah ini akan menyampaikan materi tentang narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Lanjut ke pembahasan saja ya Pak. Saat ini kan bahaya dan dampaknya narkoba itu atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya sangat meresahkan ya Pak. Iya. Nah, jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan narkoba itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Musafak, Panit 1 Bimas Polsek Batu Jajar, ingin mencoba menjawab apa yang adik dipertanyakan masalah narkoba. Memang selama ini narkoba udah merugikan warga kita, khususnya bangsa kita. Dan pengertian dari narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Itu memang sangat-sangat berbahaya untuk ke tubuh kita kalau salah pemakainya. Itu yang saja pertama. Baik Pak, lalu apakah narkoba memiliki jenisnya? Jenis narkoba ada macam-macam jenisnya. Ya, yang pertama itu morfin, kedua sampai heroin, dan ketiga sampai ganja, dan keempat sampai kokain, sampai LSD itu, dan opium. Itu jenis-jenis narkoba yang sangat membahayakan. Dan narkoba sendiri sebenarnya bisa dipakai kalau memang petunjuk dari dokter, tapi sangat sedikit kan. Tapi kebanyakan itu merugikan tubuh manusia. Makasih. Lalu apa sih Pak dampak dan bahayanya narkoba bagi kesehatan? Narkoba itu dampaknya banyak sekali. Pertama itu orang pemakai narkoba itu nafsu makannya akan berkurang. Itu pasti kalau udah sering makan narkoba nafsunya akan berkurang. Keduanya tidur tidak bisa nyenyak, terganggu tidurnya. Ketiganya untuk jantungnya juga akan mendapatkan kayak serangan jantung segala macam, itu dari jenis narkoba. Dan untuk bisa menimbulkan tekanan darah tinggi dan merusak hati, itu yang pemakai pecandu narkoba akan mengakibatkan seperti itu. Jadi banyak sekali ya Pak dampak dari narkoba itu, apalagi jika menyalahgunakannya. Iya, betul. Lalu apa bisa Pak penggunaan narkoba bisa disembuhkan? Pada intinya penyembuhan narkoba itu paling sulit ya sebenarnya. Makanya pemerintah memberikan undang-undang dalam jelas di undang-undangan situ ada undang-undang psikotropika dan undang-undang narkotika. Undang-undang psikotropika nomor 5 tahun 97 itu jelas ancamannya di situ diteraskan. Kenapa ada ancaman seperti itu? Karena masyarakat jangan sampai memakai narkoba itu, kan dampaknya sangat berbahaya. Dan undang-undang narkotika itu nomor 35 tahun 2009 itu jelas ancaman juga berat. Itu hukumannya sampai 5 tahun dan denda sampai 1 miliar sampai 10 miliar. Kenapa pemerintah mengasih ancaman segitu? Karena masyarakat kita jangan sampai memakai. Karena kalau udah kena narkoba sulit untuk menyembuhkannya. Itu pun bisa dicara dengan rehabilitasi. Itu pun sangat tipis kemungkinan untuk sembuh itu. Makanya saya meminta kepada adik-adik lah, sebagai penerus bangsa, jangan sekali-sekali mencoba narkoba lah. Itu, makasih.
Lalu Pak, bagaimana tips agar kita tuh terhindar gitu dari penyalahan narkoba ini, penyalahgunaan narkoba? Tip daripada apa? Biar kita tidak kena narkoba. Pertama, jangan sekali-sekali mencoba narkoba lah. Pertama itu. Keduanya, memilih pergaulan kepada lingkungan kita, pergaulan yang baik. Lingkungan utama pergaulan baik. Ketiganya, kita harus katakanlah mentaati apa yang diarahkan ibu guru kita, oleh orang tua kita. Jadi kalau di lingkungan kan biasanya kalau ada di wilayah atau itu kan ada pengajian segala macam, kita ikuti yang hal-hal yang positif. Insya Allah kalau kita melaksanakan hal seperti itu, apalagi mengikuti himbauan pada guru, bapak guru, insya Allah kita nggak akan jauh daripada narkoba. Baik Bapak, sekian pertanyaan yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Musafa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memberi materi di PLS tahun ini. Yes. Sebelum ditutup, apakah Bapak ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Saya pesan kepada adik-adik calon SMA 1 ini, belajarlah yang rajin, ya. Tuntutlah ilmu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita katakanlah kenal dengan narkoba. Karena kalau kita sampai kena narkoba, masa depan kita akan suram lah. Jadi tolong adik-adik sebagai penerus bangsa kita, isi yang baik untuk generasi selanjutnya. Makasih. Itulah pesan yang disampaikan oleh Bapak Musafa. Semoga pesannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk menyaksikan materi berikutnya ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.